Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dikenalkan kami dari kelompok 1 kelas 28 mata kuliah PRD akan menjelaskan sedikit tentang sistem kami yaitu Automatic Interceptor System. Nah, berikut adalah anggota kami. Kemudian untuk lokasinya sendiri pun kami mengi Sungai Grogol. Nah, alasan kami mengi Sungai Grogol ini karena sungai ini tuh tidak terlalu besar sehingga cocok dengan sistem kami dan kemudian tingkat pencemarannya itu juga tinggi. Nah, berikut adalah alat-alat yang kami tawarkan, sama ada pintu air, kemudian ada mesin mobile otomatis pemungut sampah, dan terakhir ada conveyor belt-nya. Nah, kemudian yang pertama itu ada fungsi pintu air. Pintu air ini memiliki tujuan untuk menahan sampah yang lewat ketika debit air sedang tidak diminum, serta untuk mempermudah proses kerja mesin mobile. Pintu air ini dinilai efektif karena dapat menahan sampah yang jumlahnya besar. Hal tersebut dapat menguras tenaga manusia. Untuk kelebihan dari pintu air itu, yang pertama dapat menahan sampah yang lewat, kedua dapat diatur cara kerjanya, yang ketiga menggunakan kawat nyamuk yang ringan sehingga masanya sehingga memudahkan pemasangan. Terus kemudian memiliki daun pintu yang kokoh. Untuk kekurangannya dapat menahan laju air sehingga menyebabkan kekeringan di satu tempat. Kemudian tidak berfungsi secara maksimal karena menggunakan melekat besi. Baik, yang selanjutnya itu ya saya akan menjelaskan mengenai fungsi mesin mobile. Mesin mobile di sini akan menjadi salah satu memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan masalah yang kami hadapi dengan tujuan untuk mengambil sampah sampai mengambang di permukaan air. Mesin mobile sendiri memiliki kelebihan untuk membantu membersihkan sungai dapat bekerja sesuai keadaan dan juga bisa merasakan storage box secara otomatis di markas tempat pembuangan sampah. Tetapi mesin mobile ini pun masih memiliki kekurangan, yaitu tidak menutup kemungkinan terjadi teknologi error. Yang selanjutnya adalah conveyor belt yang memiliki fungsi untuk membawa sampah dari mesin mobile ke box sampah yang nanti akan ditransmisikan oleh truk sampah ke TPA. Kelebihannya adalah memiliki struktur yang kuat karena dia terbuat dari plat aluminium yang tidak mudah berubah bentuk dan tidak mengubah trajektorinya. Tetapi kekurangannya menggunakan energi yang besar dan secara terus-menerus, lalu diperlukan pengecekan yang sering terhadap puli dan komponen-komponen kecil pada conveyor belt. Nah, kemudian untuk material-materialnya dimulai dari material pintu air. Pertama, kami akan menggunakan baja. Nah, baja ini merupakan salah satu logam campuran besi yang tangguh dan ulet, mudah ditimpa dan mudah diproses sehingga cocok untuk menjadi bahan dasar untuk kerangka pintu air dan daun pintunya. Kemudian untuk kawat nyambuk stainless steel. Nah, kawat nyambuk stainless steel ini cocok tuh karena dia tuh penutup bermaterai kawat dengan tingkat kerapatan tinggi agar bisa mencegah sampah lewat. Kemudian dipilih bahannya stainless steel itu karena dia akan menjadi anti karat sehingga dapat bertahan lama. Kemudian untuk besi asdrat. Nah, besi asdrat ini dipilih karena ketahanan pada karat yang tinggi. Kemudian untuk baut yang terdiri dua jenis, yaitu baut anggur dan baut biasa. Nah, baut biasa ini digunakan untuk merekatkan dua benda, sedangkan anggur ini direkatkan agar pintu bisa kokoh berdiri karena dikaitkan dengan objek sekitar. Kemudian untuk gearbox pintu air ini terbuat dari baja coran kombinasi kuningan pada bagian tertentu. Berikut adalah perkiraan RAP pintu air. Total yang kami butuhkan untuk membuat sebuah pintu air adalah sekitar Rp84.483.000. Harga berikut belum termasuk dari harga pemeliharaan. Selanjutnya, saya akan membicarakan mengenai material yang kami pakai untuk dalam pembuatan mesin mobile. Pertama-tama kami pakai itu menggunakan plat galvanis sebagai kerangka utama dari mesin mobile. Kami menggunakan plat galvanis ini disebabkan karena plat galvanis memiliki ketahanan yang tinggi terhadap korrosi yang bermacam-macam. Selanjutnya kami juga menggunakan mesin Arduino mesin serta sensor ultrasonic. Yang dimana Arduino ini sendiri merupakan suatu perangkat keras dan perangkat lunak sumber terbuka proyek, yang dimana itu akan digunakan sebagai otak dari mesin mobile dalam menjalankan tugasnya, yaitu membersihkan sampah-sampah padat yang ada di sungai. Dan selanjutnya kami akan juga menggunakan polimer ABS
di mana polyurethane ABS ini merupakan bahan pilihan yang ideal karena sifatnya yang memiliki kekuatan yang tinggi, ketahanan bentur yang baik, bahkan pada suhu yang rendah, jika dia pun masih kuat. Selanjutnya kami juga akan menggunakan propeller, itu di mana berfungsi sebagai alat penggerak dari mesin mobile. Dan juga kami akan menggunakan baterai, yang di mana baterai tersebut akan menggunakan jadi sumber tenaganya untuk menjalankan mesin. Dan juga part plastik pun digunakan untuk dalam membuat storage box. RAB dari mesin mobile ini sendiri memiliki total sebesar 5.925.500. Lalu untuk material conveyor belt adalah puli. Puli ini bersifat sebagai pendorong dan tenaga awal untuk conveyor belt ini agar berjalan. Plat aluminium yang dipakai menggunakan material aluminium tentunya untuk mengurangi terjadinya kerusakan akibat benturan yang dapat mengubah trajektori dari benda yang akan dilanjutkan ke arah tempat pembuangan sampah. Rantai sprocket ini bekerja seperti gear pada sepeda yang berguna untuk mentransmisikan gerak pada conveyor belt ini. Berikut harga conveyor belt yang berjumlah 25.553.360 perak dengan jasa yang dipakai adalah jasa mekanik conveyor selama 8 jam dan instalasi dinding per meter kuadratnya berharga 194.000. Kajian yang kelompok kami lakukan dilatar belakangi oleh masalah pencemaran sampah pada sungai yang dikarenakan belum adanya sistem pengolahan sampah yang baik. Solusi yang kami tawarkan berupa sistem yang terbagi menjadi 3 solusi, yaitu mesin mobile, pemungut sampah otomatis, pintu air, dan conveyor belt. Solusi yang kami berikan kami unggulkan solusi yang kami berikan karena sistem yang kami terapkan pada solusi tersebut merupakan sistem otomatis yang akan sangat praktis dan tidak membutuhkan tenaga manusia yang banyak. Terutama kami unggulkan dari 3 alat yang kami tawarkan, yaitu mesin mobile pemungut sampah otomatis, karena ini merupakan ide yang segar dan dapat mendukung untuk kehidupan Indonesia yang lebih modern. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menyimak. Salam. Kemudian selanjutnya untuk cara kerja dan detail-detail lebih lengkap akan dijelaskan pada video animasi berikut. Sistem yang pertama kali dilewati oleh sampah terbuat dari baja, yaitu pintu air. Pintu air ini bermanfaat untuk menahan debit air dan dapat diturunkan ketika debit air sedang kecil. Ketika pintu air ini tertutup, maka sampah akan tertahan di depan pintu air ini. Sistem yang kedua adalah mesin mobile yang terbuat dari baja galvanis. Dipilih karena tidak mudah berkarat dan tahan air. Mobil ini dilengkapi oleh ultrasonic sensor sebagai indera dalam proses pengambilan sampah. Mesin mobile akan datang ke sampah padat melalui transmisi gelombang ultrasonik yang dipakai dalam menentukan lokasi sampah padat dan nantinya akan diambil dan masuk ke dalam wadah sampah pada mesin mobil tersebut. Setelah proses pemungutan sampah, mesin mobile akan bergerak ke arah conveyor belt untuk proses pengosongan wadah. Kemudian, wadah akan bergerak sesuai arah lintasan conveyor belt dan mengalami pengosongan. Setelah pengosongan, wadah akan kembali ke mesin mobile.